Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan tutorial cara menambahkan rumus pada Microsoft Excel. Di sini aku sudah memiliki satu data yang akan aku buatkan tabel, yaitu dengan cara blok semua data. Lalu kita pilih All Borders. Selanjutnya aku akan menambahkan nomor. Lalu kita pilih Fill Series agar nomor berurutan. Pertama-tama kita akan menjumlahkan semua siswa. Hal terpenting dalam membuat rumus yaitu diawali dengan tanda sama dengan. Setelah itu, kita tuliskan count. Setelah itu, kita tambahkan buka kurung, lalu kita blok di bagian nomor. Setelah itu, kita tambahkan tutup kurung. Selanjutnya, enter. Secara otomatis, jumlah siswa akan muncul. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan siswa laki-laki, yaitu dengan klik sama dengan, lalu kita tulis countif, lalu kita tambahkan buka kurung. Setelah itu, kita blok pada bagian jenis kelamin. Selanjutnya, kita tambahkan tanda titik koma. Setelah itu, kita tulis kriterianya dengan huruf L. Dan terakhir, kita tambahkan tutup kurung dan klik enter. Secara otomatis, jumlah siswa laki-laki akan muncul. Untuk menjumlahkan siswa perempuan, kita klik sama dengan, lalu kita tulis countif. Setelah itu, kita pilih tanda buka kurung. Setelah itu, kita blok di bagian jenis kelamin. Lalu kita tambahkan dengan tanda titik koma. Setelah itu, kita tambahkan kriteria dengan huruf P. Dan yang terakhir, yaitu tambahkan tutup kurung. Setelah itu, klik enter. Nah, secara otomatis siswa perempuan akan muncul. Langkah selanjutnya, kita akan menjumlahkan nilai setiap anak. Kita pindahkan kursor di bagian jumlah. Selanjutnya, kita akan membuat rumus dengan menulis tanda sama dengan. Kita tulis sum. Lalu tambahkan tanda buka kurung. Setelah itu, kita blok di bagian nilai siswa. Dan yang terakhir, kita tambahkan tutup kurung. Setelah itu, kita klik enter. Nah, jumlah nilai siswa akan muncul dengan sendirinya. Untuk menambahkan nilai siswa yang lain, kita hanya perlu klik tanda plus ke bawah, tahan, lalu nilai siswa yang lain akan muncul secara otomatis. Langkah selanjutnya, kita akan membuat rumus rata-rata siswa, yaitu dengan menulis sama dengan average, tanda buka kurung, lalu kita blok di bagian nilai siswa. Setelah itu tambahkan tutup kurung, lalu klik enter. Karena nilai rata-rata masih berbentuk koma, kita akan membulatkannya dengan cara menambahkan rumus dengan kata round. Lalu kita beri tanda buka kurung. Kita tambahkan tanda titik koma setelah tutup kurung. Setelah itu, kita tulis angka 0. Dan diakhiri dengan tanda tutup kurung, lalu klik enter. Nah, rata-rata siswa akan muncul secara otomatis. Untuk mengetahui rata-rata siswa yang lainnya, kita hanya perlu klik tanda plus, lalu kita tahan dan tarik ke bawah. Nah, secara otomatis, seluruh rata-rata siswa akan muncul. Setelah itu, kita akan membuat rumus indeks. Bagaimana caranya? Kita tulis tanda sama dengan IF, tambahkan tanda buka kurung, lalu kita klik nilai rata-rata siswa.
Lalu kita beri tanda besar sama dengan 90. Kita tambahkan tanda titik koma, lalu kita tulis kriteria A. Selanjutnya, kita tambahkan titik koma, lalu kita tulis IF, buka kurung, dan blok pada nilai rata-rata. Tambahkan tanda besar sama dengan 80. Kita tambahkan tanda titik koma, lalu kita tulis kriteria B. Sekali lagi, kita tambahkan tanda titik koma, lalu kita tulis kriteria C. Dan yang terakhir yaitu beri tanda tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita klik Enter. Nah, secara otomatis indeks nilai dalam bentuk ABC akan muncul. Untuk mengetahui indeks nilai siswa yang lainnya, kita hanya perlu klik tanda plus, lalu kita tahan dan tarik ke bawah. Nah, secara otomatis semua indeks nilai siswa akan muncul. Selanjutnya, kita akan membuat rumus untuk menentukan status. Di sini ada dua pilihan, yaitu status lulus dan tidak lulus. Pertama-tama, kita tambahkan tanda sama dengan IF, buka kurung, lalu kita klik nilai rata-rata siswa, tambahkan tanda besar sama dengan 60, titik koma, tulis kriteria lulus, setelah itu tambahkan titik koma lagi dan tulis kriteria tidak lulus. Dan yang terakhir, tutup kurung, lalu klik Enter. Nah, secara otomatis status siswa akan muncul. Selanjutnya, kita hanya perlu klik tanda plus, tahan, lalu tarik ke bawah untuk mengetahui status kelulusan siswa yang lainnya. Setelah itu, kita akan menjumlahkan rata-rata kelas. Pertama-tama, kita tulis tanda sama dengan average. Setelah itu, beri tanda buka kurung, lalu blok rata-rata siswa. Dan yang terakhir, beri tanda tutup kurung. Dan klik Enter. Untuk mengubah rata-rata kelas, dengan cara membulatkannya, kita perlu menambahkan round. Tambahkan tanda buka kurung. Selanjutnya, kita tambahkan tanda titik koma setelah tutup kurung. Lalu, kita tulis angka 0. Dan yang terakhir, yaitu tutup kurung. Setelah itu, klik Enter. Secara otomatis, nilai rata-rata kelas yang sudah dibulatkan akan muncul. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah siswa yang lulus. Klik tanda sama dengan COUNTIF, lalu buka kurung. Lalu kita blok di bagian data status kelulusan siswa. Setelah itu, kita tambahkan tanda titik koma, lalu tulis kriteria lulus. Dan yang terakhir yaitu tutup kurung, dan klik Enter. Sekarang kita akan menghitung jumlah siswa yang tidak lulus. Tulis sama dengan COUNTIF, buka kurung.
Selanjutnya, kita blok pada bagian data status kelulusan. Kita tambahkan tanda titik koma, lalu kita tulis kriteria tidak lulus. Tidak lupa untuk menggunakan tutup kurung, lalu kita klik Enter. Nah, setelah kita mengisi semua data, selanjutnya kita akan save as file ini. Nah, secara otomatis data yang sudah kita buat akan tersimpan. Semoga membantu.